Bagaimana penipuan menghancurkan? Di Matius 13 ayat 22, Yesus itu berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kekayaan itu pada dirinya sendiri itu menipu? Atau kekayaan itu hanyalah alat yang dipakai dalam penipuan? Nah, sebenarnya jawabannya jelas, bahwa harta benda itu bukanlah masalah. Harta adalah cerminan dari masalah. Penipuan adalah ekspresi luar dari cacat rohani yang ada di dalam diri kita. Dan hampir tiap kali Alkitab berbicara tentang penipuan, contohnya selalu berkaitan dengan materi, dengan uang, dengan harta. Bagi kita orang percaya, kehilangan terbesar akibat penipuan adalah tumpulnya kepekaan rohani. Rasa bersalah karena penipuan yang kita sadari sendiri akan membuat kita menarik diri dari hadirat Tuhan. Dan begitu kita mundur, penipuan berikutnya akan jadi lebih mudah dilakukan. Kita merasa makin dikit teguran dari hati nurani. Kita masih hadir di gereja sih, masih ikut seminar, masih duduk di kelompok Alkitab, tapi kepekaan dan persekutuan yang sejati sudah pergi. Kita tidak lagi merasa layak, kita merasa telah gagal. Penulis buku ini menjelaskan bahwa sebelum dia menjadi orang Kristen, dia adalah seorang pengusaha dan godaan untuk menipu adalah masalah yang terus-menerus menghantui penulis. Seringkali itu bukan soal berbohong terang-terangan, enggak. Tapi itu menghilangkan beberapa fakta penting tentang produk kepada calon pembeli. Si penulis mikir demikian, apa yang tidak mereka tahu tidak akan menyakiti mereka. Nah, kadang itu benar. Tapi yang selalu pasti, yang terluka itu adalah saya sendiri, si penulis sendiri. Tiap kali penulis menyesatkan orang, ia merasakan rasa bersalah dan kehilangan kehormatan diri. Ketika kita menjadi orang Kristen, si penulis berpikir kelemahan itu akan hilang dengan sendirinya, tapi rupanya enggak. Dan si penulis belajar satu hal yang paling berbahaya. Satu-satunya cara untuk gagal adalah menipu diri sendiri bahwa kita terlalu kuat untuk jatuh. Syukurlah Tuhan tahu kita tidak sempurna. Ia membuat jalan keluar yang disebut pengakuan dosa. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pengakuan dosa itu menyakitkan, jauh lebih menyakitkan daripada kalau kita jujur sejak awal. Tapi itu mutlak diperlukan untuk memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika pengakuan itu begitu menyakitkan, percayalah, kejujuran akan terlihat jauh lebih menarik pada kesempatan berikutnya. Penipuan menghancurkan kepercayaan. Amsal 11 ayat 20 mengingatkan kita, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Kehidupan Kristen bukanlah latihan akademis tuh kayak menghafal ayat. Tapi kehidupan Kristen itu cara hidup. Tuhan mau kita percaya padanya, tidak peduli apapun keadaan di sekitar kita. Penipuan bukan hanya sebuah masalah moral. Penipuan adalah kesaksian bahwa kita sebenarnya tidak percaya Tuhan memiliki segalanya dan sudah mempertimbangkan semua konsekuensinya. Itu berlaku ketika kita merugi dalam jual beli mobil, ketika kita membayar pajak, ketika kita melebih-lebihkan laporan pengeluaran. Penipuan juga membawa kemunafikan. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Amsal 15 ayat 12. Tidak ada yang lebih menghancurkan seseorang percaya daripada terlihat rohani di luar, sementara hidupnya penuh kekalahan di dalam. Konsekuensi langsungnya adalah hilangnya wibawa di mata keluarga dan sahabat terdekat, karena mereka tahu kita penipu. Anak-anak itu tidak akan tertarik pada versi kekristenan yang lemah, yang berkata satu, ngomongnya baik, tapi melakukan yang lain, nipu. Kalau mereka melihat papa mama mereka memasang wajah gereja pada hari Minggu, mereka akan menyimpulkan, oh jadi itu tuh kekristenan tuh. Minggu mukanya muka Tuhan, muka gereja, tapi Senin sampai Sabtu nipu. Nah, penipuan juga, dan itu akan membuat anak-anak itu akhirnya meniru orang tuanya.
Penipuan itu melahirkan sikap kritis. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ketika seseorang hidup dengan cara yang bertentangan dengan jalan Tuhan, langkah dari kemunafikan menuju sikap penghakiman itu sangat pendek. Ia ingin menarik orang lain turun ke levelnya. Setiap kelemahan kecil orang lain akan diperbesar dan diekspos demi membenarkan cacatnya sendiri. Dan anehnya, hasilnya justru sebaliknya dari yang ia inginkan. Orang yang tadinya tidak memperhatikan pun akhirnya sadar. Nah, penipuan ini memberikan dampak bagi anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mengherankan betapa lambatnya anak-anak itu belajar kebiasaan baik, dan betapa cepatnya mereka menanggap kebiasaan buruk. Anak-anak bisa diajarkan untuk menipu oleh orang tuanya sendiri. Anak kecil ingin menyenangkan orang tuanya. Kalau mereka melihat orang tua marah dengan luar biasa ngeri saat mendengarkan kebenaran, alternatifnya apa? Harus berbohong. Kalau penipuan di masa kecil dibiarkan dan diperkuat dengan melihat papa dan mamanya juga menipu, itu akan menjadi sikap seumur hidup. Satu hal yang penulis ingat, anak-anak si penulis tidak pernah gagal mendeteksi penulis melebihi batas kecepatan yang diinginkan. Mereka selalu tahu kalau bapaknya gagal. Lalu gimana nih kita memperbaikinya? Jadi ada 3 jalan keluar. Yang pertama, akuntabilitas. Jadilah accountable. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Setiap orang Kristen perlu bertanggung jawab kepada orang lain. Koreksi harus dilakukan dengan lembut dan dalam kasih. Tujuan itu bukan menuduh, tapi memulihkan. Yang kedua, akuilah dosa dengan cepat. Amsal 28 ayat 13 juga berlaku di sini. Kapanpun kita mendeteksi penipuan dalam hidup kita, besar atau kecil, berhenti dari yang kita lakukan, akui segera di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang terlibat. Satu-satunya alasan orang tidak melakukannya itu karena apa? Angkuh. Kita harus memutuskan untuk mengaku sebelum situasi itu terjadi atau itu akan menjadi mustahil. Yang ketiga, lakukan pemulihan. Matius 5 ayat 23-24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita harus menanggung kerugian finansial untuk memperbaiki penipuan yang kita lakukan, lakukanlah. Saudara ingat Zakheus? Ia berkomitmen mengembalikan berapa banyak? 4 kali lipat dari apa yang ia peras. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Kalau kita mengadopsi standar yang sama, mengembalikan 4 kali lipat, menipu secara ekonomi akan menjadi tidak menguntungkan sama sekali. Dan itu adalah penyangkal godaan yang paling kuat. Hubungan terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan toh segala miliknya juga. Tuhan Yesus memberkati.